Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat tani. Kita jumpa kembali dalam video peduli liburan kita pada hari Senin 5 Agustus 2024, jam menjelang siang, jam 10. Kita berada di hadapan durian unggulan yang sering kita upload, mungkin juga sering pemirsa tonton. Tapi kita mau berbicara tentang siklus kehidupan daripada durian kita ini, di mana durian okulasi atau durian premium ini akan mengalami dua masa periode kehidupan. Pertama masa vegetatif dan kedua masa generatif. Masa vegetatif ini membentang dari 0 tahun sampai 3 tahun sahabat petani. Sementara masa generatif setelah berumur 4 tahun ke atas. Dalam masa vegetatif atau masa pertumbuhan sahabat petani, kita memerlukan paling tidak 2 target untuk dapat dikatakan sukses di dalam masa pertumbuhan ini sahabat petani. Pertama adalah bagaimana kita bisa mencapai lingkar batang pokok 22 cm di atas 75 cm di atas tanah. Lingkar pohon kita adalah 22 cm, dan juga begitu juga dengan batang-batang produksinya. Ya, pada tahap pertama ini, yaitu pada tahap pembesaran pohon, batang pohon dan batang produksi sahabat tani, kita sudah berhasil karena sudah melebihi 22 cm. Sedangkan untuk tahap kedua adalah mencapai tingkat klorofil daun dengan indeks 100. Indeks klorofil daun 100 ini akan kita usahakan selama masa waktu 0 sampai 3 tahun sahabat tani akan tercapai. Kalau ini kita sudah bisa mereka-reka bahwa akan mendekati 100. Untuk mengukur indeks klorofil daun atau zat hidup daun ini sebenarnya kita memerlukan alat yang bernama klorofilmeter. Maka akan keluar digitnya ketika kita jepitkan di sini, akan keluar digit berapa klorofil daun kita. Nah, itulah tujuan daripada target kita dalam masa vegetatif sahabat ini. Membesarkan batang-batang produksi dan batang pokok. Dan yang kedua, menghijaukan daun kita, klorofilnya. Karena apa sahabat tani? Pertama, batang yang besar atau cabang-cabang produksi yang besar adalah merupakan tabung daripada nutrisi sahabat tani. Tabung daripada nutrisi daripada pohon kita ini. Semakin besar tabung nutrisi atau semakin besar batang pokok atau batang produksinya, maka semakin banyak besar pula, semakin banyak pula nutrisi yang ditampungnya, yang ditabungnya. Dan pada saat diperlukan nanti di masa generatif, maka dia akan memberikan suplai atau memberikan semuanya itu, nutrisi itu kepada buah dan bunga pada waktu berproduksi di masa generatifnya. Jadi kita pertama-tama itu berusaha membesarkan batang produksi, yaitu paling tidak dengan cara memotong pucuk sahabat petani. Ini sudah ada pertama kali kita potong pucuk. Nah, di sini kita sudah potong pucuk pertama kali sahabat petani. Nah, ini sudah kita potong pucuk. Dan keduanya kita sudah pruning. Kita sudah pruning sehingga matahari gampang masuk sinarnya ke dalam kanopi kita. Ketiga, dengan memberikan air yang cukup, apalagi di masa seni kemarau ini, kita perlu air 200 sampai 300 liter per 3 hari sahabat tani. Itulah salah satu atau 3 cara untuk membesarkan batang. Pertama, mengadakan pemotongan pucuk 1, 2 atau 3 kali dalam masa perkembangannya, tergantung dari kondisi sahabat tani. Kedua, dengan cara mempruning. Ketiga, dengan cara cukup. Dan keempat adalah nutrisi sahabat tani. Nah, yang keempat inilah yang kita mau bicarakan sekarang, yaitu
membesarkan batang, berikhtiar membesarkan batang produksi ini dengan memberikan unsur hara K dan P yang tinggi. Jadi tujuan kita memberikannya bukan untuk pembuahan saudara petani ya. Tapi kalaupun dengan kita pemberian itu dia keluar mata ketam atau bunga, maka itu adalah bonus. Sedangkan tujuan utama kita daripada memberikan unsur P yang tinggi dan K yang tinggi adalah untuk membesarkan batang. Seperti yang pernah ada pengalaman kita di durian yang ada di rumah. Itu dengan memberikan unsur P yang tinggi, maka tingkat kelajuan pembesaran batang pokok dan batang produksi itu bisa sampai 1 cm per bulan saudara petani. Jadi setelah kita berikan pupuk ini P yang tinggi dan K yang tinggi ini, maka tingkat pertumbuhan lingkar batang pohon pokoknya itu bisa mencapai 1 cm per bulan. Jadi dalam 6 bulan sudah bertambah 6 cm. Nah, sedangkan kita punya sekarang ini sudah melebihi 22 cm jika kita ukur dari 75 cm dari bawah tanah batang pokoknya saudara petani. Oleh sebab itu kita akan perkenalkan pupuk TSP kita yang mempunyai kandungan 46% fosfor dan kalium 60% saudara petani. Ini adalah pupuk tunggal, kita usahakan untuk oplos ya. Ini dalam rangka berikhtiar untuk membesarkan batang produksi kita. Kenapa batang produksi perlu besar saudara petani? Seperti tadi saya katakan bahwa batang produksi atau batang pokok merupakan tabung nutrisi, tempat ditabungnya nutrisi-nutrisi yang kita berikan selama ini atau nutrisi yang terjadi akibat proses fotosintesis oleh daun yang disebarkan oleh ion kalium ke seluruh jaringan tanaman termasuk ke batang dan cabang-cabang produksinya. Jadi batang-batang produksi ini perlu besar karena kita perlukan untuk menyimpan nutrisi seperti ini. Dan nanti pada saat produksi, pada saat masa generatif, dia akan mensuplai nutrisi-nutrisi yang ditabungnya ini ke bunga, buah, dan sebagainya saudara petani. Itulah tujuannya kita untuk memperbesar batang produksi, adalah untuk menyimpan nutrisi nanti pada saat generatif diperlukan untuk pembungaan dan pembuahan serta perkembangan yang lainnya. Sedangkan tujuan daripada menghijaukan hijau daun sampai 100 ini adalah untuk mencapai warna rasa buah yang maksimal, karena tingkat klorofil daun akan mempengaruhi tingkat terasa bunga dan tingkat terasa manis dan crispy-nya buah kita akan ditentukan oleh zat hijau daun ini saudara petani. Itu di tingkat atau di periode vegetatif saudara petani. Pada masa periode vegetatif ini kita sudah mencapai target 22 cm lingkar batang selama 2 tahun sudah tercapai. Sedangkan untuk proses fotosintesis klorofil daunnya kita masih dalam perjalanan saudara petani. Untuk itu kita usahakan satu persatu saudara petani. Nah sekarang kita fokuskan kepada batang. Kita akan mengadakan penaburan atau penugalan ini 1 kilo 1 kilo TSP ini dan setengah kilo kalium ke bagian kanopi, di bawah kanopi yang setelah kita tugal seperti ini melingkar. Jadi di bawah kanopi daun kita sudah mengadakan penggalian sedalam 10 cm. Nah, ini sudah kita mulai taburkan saudara petani. Kita taburkan 1 kilo ini ke dalam lubang galian yang sudah kita gali, dan begitu juga dengan kaliumnya saudara petani. Jadi tujuannya adalah untuk memperbesar batang daripada
dan produksi daripada tanaman pohon durian kita. Sahabat-sahabat tani, itu adalah usaha atau ikhtiar dalam masa vegetatif. Sedangkan dalam masa generatif kita punya target adalah bagaimana masa generatif ini bisa membuahkan dan mempertahankan buah sampai mempunyai rasa 42 brick, saudara-saudara ini. Ada salah satu satuan daripada enaknya rasa durian ini adalah 42 brick. Oleh para senior kita disebutkan begitu. Maka untuk itu sahabat tani, dalam usaha kita untuk menuju ke masa generatif ini, kita harus berjuang dulu dengan sabar dalam masa vegetatif ini untuk membesarkan batang-batang produksi dan menghijaukan klorofil daun kita. Kalau ini sudah tercapai, saudara petani, maka target daripada masa pertumbuhan atau masa vegetatif kita sudah tercapai, sehingga kita menuju ke masa prageneratif nanti setelah berumur 3 tahun. Sedangkan umur daripada pohon kita ini sudah 28 bulan, saudara petani. Dulu ditanam dengan tinggi 2 meter, sekarang sudah mencapai 3,5 meter. Dan kanopi yang melebar kurang lebih 2-3 meter. Itulah sahabat tani informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dalam video yang lain. Tolong like and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.